warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mira Sari, Iis Nuraini, Penny Puspita Indah, Kania Handayani, Farhan Maisha, Sri Rahayu, Neng Fitri, Gio Amanda Dwi Sumarni, Meli, Dwi, dan Mitahul Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan tentang asma. Di sini saya akan menjelaskan tentang asma. Asma itu sendiri merupakan penyakit heterogen yang meradang kronis pada saluran paru-paru yang dikaitkan dengan AHR atau bisa disebut juga dengan airways hyperresponsiveness. AHR itu sendiri merupakan keadaan yang didefinisikan sebagai peningkatan kepekaan dari aktivitas airways terhadap berbagai jenis rangsangan sehingga menyebabkan airways itu menjadi menyempit yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Terapi drug itu sendiri terdapat 5. 1. Bronkodilator. 2. Kortikosteroid. 3. Antileukotriene. 4. Anti-AGI monoklonal antibody. 5. Imunoterapi. Bronkodilator adalah suatu golongan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh saluran pernapasan seperti batuk dan juga sesak napas. Selain itu, asma dan juga penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK adalah dua penyakit yang pengobatannya menggunakan obat golongan bronkodilator. Bronkodilator ini bekerja dengan cara memperluas saluran pernapasan atau bronkitis sehingga udara yang akan masuk ke dalam paru-paru itu menjadi lebih lancar. Bronkodilator ini juga terjadi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada antagonis beta 2, yang kedua ada antialinergik, dan yang ketiga ada metalaxatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat bronkodilator golongan antagonis beta 2. Antagonis beta 2 ini juga terbagi ke dalam beberapa cara kerja. Yang pertama ada antagonis beta 2 yang bekerja dengan sangat cepat. Ada yang antagonis beta 2 yang bekerja sangat lamban, dan juga ada antagonis beta 2 yang bekerja lamban. Antagonis beta 2 yang bekerja dengan cepat digunakan untuk pengobatan asma tiba-tiba. Sedangkan antagonis beta 2 yang kerjanya lambat digunakan untuk mencegah atau mengurangi frekuensi terjadinya kambuh pada asma. Untuk efek samping dari antagonis beta 2 ini, efek samping umum yang sering timbul adalah yang pertama, tremor atau gemetar terutama pada tangan, detak jantung yang cepat, mulut kering, sakit kepala, mual muntah, batuk, aritmia, insomnia, dan jantung berdebar. Kontraindikasinya yaitu untuk asma eksaserbasi. Sediaan dosis B2 agonis kerja pendek. Yang ke-1 ada tergotalin. Sediaan obatnya inhaler dosis terukur 0,25 mg per semprot, turbohaler 0,25 mg 0,5 mg per sirup, modul solutio 5 mg per 2 ml, tablet 2,5 mg sirup 1,5 2,5 mg per 5 ml, dosis inhalasi 0,25 mg sampai 0,5 mg, anak 0,25 mg 3 sampai 4 kali sehari, oral 1,5 sampai 2,5 mg, anak 0,05 mg 3 sampai 4 kali sehari. Salbutamol inhaler dosis terukur 100 mikrogram per semprot, Nubulus solutio 2,5 mg per 2 ml 5 mg per mili, tablet 2 mg 4 mg, sirup 1 mg 2 mg per 5 ml. Dosisnya inhalasi 200 mikrogram, anak 100 mikrogram 3 sampai 4 kali per hari, oral 1 sampai 2 mg, anak 0,05 mg 3 sampai 4 kali per hari. Yang selanjutnya ada penetrol. Sediaan obatnya inhaler dosis terukur 100 sampai 200 mikrogram per semprot, solutio 100 mikrogram per mili, dosisnya 200 mikrogram, anak 100 mikrogram 3 sampai 4 kali
mikrogram, anak 10 mikrogram. Procaterol inhaler dosis terukur 10 mikrogram per semprot. Tablet 25 sampai 50 mikrogram. Sirup 5 mikrogram per 5 ml. Dosisnya 2 sampai 4 kali per hari. Anak 2 kali per hari. 2 kali 50 mikrogram hari atau anak 2 kali per 25 mikrogram per hari. 2 kali 5 ml per hari, anak 2 kali 2,5 dosisnya 2-4 semprot untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak 1-2 semprot 2 kali sehari. Kemudian yang kedua yaitu Colmeterol, sediaannya 4-5 9 mikrogram, kemudian dosis pemakaiannya 4,5-9 mikrogram, 1-2 kali per hari. Yang kedua yaitu obat golongan antikolinergik. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan cara memblokir asetilkolin pada otot saluran pernapasan, sehingga otot menjadi rileks dan saluran pernapasan dapat melebar. Asetilkolin adalah zat kimia yang digunakan saraf untuk berkomunikasi. Asetilkolinergik juga menghambat asetilkolin agar tidak berikatan dengan reseptor di sel-sel saraf di bagian tubuh tertentu. Secara awam, obat-obat ini mencegah aktivitas asetilkolin agar tidak memicu pergerakan otot secara tak sadar. Efek antikolinergik tersebut membuatnya bermanfaat dalam menangani banyak kondisi medis, mulai dari masalah aktivitas kandungan kemih, keracunan, serta masalah pergerakan otot yang berkaitan dengan penyakit Parkinson. Kemudian efek sampingnya yaitu mulut kering kalau pada pasien lansia, glaukoma, dan retensi pada dan dosis medikasi ipratropium bromid. Sediaan obat inhaler dosis terukur 20 mikrogram per semprot. 4 dosis 40 mikrogram, anak 20 mikrogram, 3-4 kali per hari. Solutio 0,25 mg 0,025%. Nebulasi 0,25 dosis 0,25 mg setiap 6 jam. Anak sama. Theophylline. Mekanisme aksi, mekanisme kerja metisatin belum sepenuhnya diketahui, tetapi penelitian menunjukkan obat ini dapat menghambat enzim fosfodiesterase. Cara ini dapat meningkatkan konsentrasi zat kimia yang melebarkan saluran udara. Efek samping, sering sakit kepala, mual dan muntah, jarang jantung berdebar dan diuresis. Dosis tinggi, kejang, epilepsi, antimia jantung, dan kematian. Obat yang menginhibisi CYP450 dapat meningkatkan kadar obat dalam plasma. Dosis dan sediaannya. Yang pertama ada Theophylline. Sediaan obatnya ada tablet 130 dan 150 mg. Untuk dosisnya 3-5 mg per kilogram dan 3-4 kali sehari. Selanjutnya ada Amoniphylline. Sediaan obatnya 200 mg dan untuk dosis dewasanya sama dengan Theophylline. Selanjutnya ada Aminophylline lepas lambat. Sediaan obat tablet 250 mg, dosis dewasanya 2 kali 1 tablet dan untuk anak setengah sampai 1 tablet dan 2 kali sehari. Yang terakhir ada Theophylline lepas lambat. Sediaan obat
obatnya ada tablet 125, 250, 300, dan 400 mg untuk dosisnya 2 kali 125 sampai 300 mg. Untuk anak lebih dari 6 tahun 2 kali 125 mg sekali sehari. Nah, selanjutnya ada kortikosteroid. Mekanisme kerja obat ini bekerja dengan cara masuk ke dinding sistem sel imun untuk mematikan zat yang bisa melepaskan senyawa-senyawa yang memicu peradangan. Kortikosteroid juga bisa digunakan sebagai obat suntik jerawat. Nah, berikut efek sampingnya. Biasanya terjadi pada penggunaan kortikosteroid untuk jangka panjang, yaitu lebih dari 2 sampai 3 bulan. Efek sampingnya yaitu penumpukan lemak, rentan terkena infeksi, dan meningkatkan tekanan darah. Medikasi fluticasone propionat sediaan obatnya IDT 50-125 mikrogram per semprot untuk dosis 25 sampai 500 mikrogram per hari, untuk anak 50 sampai 125 mikrogram per hari. Yang kedua yaitu budesonide sediaan obatnya IDT Turboheller 100, 200 sampai 400 mikrogram untuk dosisnya 100 sampai 800 mikrogram per hari, untuk anak 100 sampai 200 mikrogram per hari. Yang ketiga yaitu beclometasone dipropionat sediaan obatnya IDT Rotampa, Protaheller, dan Novadis. Dosisnya 100 sampai 800 mikrogram per hari, untuk anak 100 sampai 200 mikrogram per hari. Selanjutnya methylprednisolone sediaan obatnya tablet 4, 8, 16 mg untuk dosisnya short course 24 sampai 40 mg per hari, dosis tunggal atau terbagi. Untuk anak 1 sampai 2 mg atau kilogram berat badan per hari, maksimum 40 mg per hari selama 3 sampai 10 hari. Yang terakhir yaitu prednisone sediaan obatnya tablet 5. Reseptor leukotrin. Mekanisme kerja. Antagonis reseptor leukotrin menghambat efek dari sistine leukotrin pada saluran napas. Efektif pada asma jika digunakan tunggal atau dengan inhalasi kortikosteroid. Montelukast tidak lebih efektif dari kortikosteroid inhalasi dosis standar tetapi mempunyai efek aditif. Bermanfaat pada asma akibat kerja fisik dan pada asma yang disertai rinitis, tapi kurang efektif pada asma berat yang juga menerima obat-obat lain dengan dosis tinggi. Contoh obatnya ada Zafirlukaz. Kontraindikasinya gangguan fungsi hati. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, sakit kepala, dan insomnia. Ada dosis 20 mg 2 kali sehari untuk orang dewasa dan tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Selanjutnya yaitu pada Montelukast. Montelukast indikasinya yaitu profilaksis dan pengobatan asma kronis, termasuk pencegahan bronkokonstriksi akibat olahraga. Interaksinya yaitu fenobarbital, phenytoin, dan rifamycin. Kadar Montelukast dalam plasma bisa menurun. Gefibrozil yaitu meningkatkan paparan sistemik Montelukast-nya. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivity. Efek sampingnya yang pertama bisa diare, muntah, mual, meningkatkan kadar serum transferase, ALT atau AST, ruang, direksia. Dosisnya yaitu asma 10 mg sekali sehari pada malam hari. Bronkokonstriksi akibat berolahraga 10 mg diminum 2 jam sebelum berolahraga. Dosis tambahan tidak boleh diminum dalam 24 jam dari dosis sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu anti-IgE monoklonal antibody. Yang pertama yaitu omalizumab. Omalizumab ini adalah obat yang digunakan untuk pasien yang terindikasi asma. Omalizumab ini bekerja dengan meningkatkan IgE dan mencegah pembentukan IgE ke reseptor FcγRI aktivitas tubuh, sehingga bisa memajukan IgE bebas yang sedang memicu alerginya. IgE ini merupakan faktor yang berperan dalam mekanisme
seluruh atau sebagian tubuh seseorang yang bisa terjadi pada Ya, imunoterapi spesifik alergen atau asid, yaitu imunoterapi bermanfaat bagi pasien yang memiliki pemicu alergen tertentu. Imunoterapi spesifik alergen atau asid melibatkan pemberian berulang produk alergen untuk menginduksi imunologis dan klinis terhadap alergen spesifik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.